Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, video kali ini saya akan membahas bagaimana cara meruqyah rumah. Sesuai permintaan subscriber, ada yang menanyakan Pak, bagaimana cara membersihkan rumah atau meruqyah rumah agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya gaib. Nah, sebelum saya jelaskan, silahkan di subscribe dulu video saya supaya saya lebih semangat untuk menjelaskan bagaimana cara meruqyah baik orang, rumah, tempat usaha, dan lain sebagainya sesuai dengan pengalaman yang telah saya lakukan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum membahas bagaimana cara meruqyah rumah, nah kita lihat berbagai macam rumah ya, rumah seperti ini nih, yang berhantu. Yang tinggal ya seperti ini ya, ada si ini. Nah ini ya, mereka itu sebetulnya ya banyak sekali ya di sekitar rumah kita, di dalam rumah atau dimanapun. Nah mereka suka ada ya, si biskun, kemudian si pot ya. Mereka itu level 1, level 2, tetapi mereka mengesalkan ya. Kadang-kadang suka menakut-nakuti ya mereka ya level 1, level 2 seperti ini. Nah teman-teman sekalian, kalau kita diam di satu rumah atau rumah kita, pasti ada yang nyaman dan tidak nyaman. Kenapa bisa nyaman begitu? Karena kalau nyaman berarti tidak ada hal-hal yang sifatnya aura negatif di dalam rumah tersebut. Kalau misalnya kita tidak nyaman, berarti ada hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, bagaimana sebetulnya manfaat meruqyah rumah itu? Yang pertama, kalau kita meruqyah rumah itu lebih bersih dari aura-aura negatif. Aura negatif itu bisa dari barang yang ada sosok makhluk halusnya atau khodamnya, dan juga jin yang sudah lama tinggal di sana. Memang sebetulnya jin itu banyak ya, jumlahnya lebih banyak daripada manusia, bisa tinggal atau diam di mana saja. Tetapi kalau mereka tidak mengganggu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mengganggu yang sifatnya masuk ke dalam tubuh kita, kemudian mengganggu semuanya aktivitas kita, ada penampakan dan lain sebagainya, maka mereka harus disingkirkan. Yang kedua, rumah lebih enak dan nyaman. Jadi kalau kita masuk di dalam rumah yang rumahnya itu tidak banyak gaib yang tidak baiknya, yang negatifnya, maka kita akan lebih nyaman untuk tinggal di sana. Yang ketiga, suasana rumah membawa ketenangan pada hati dan pikiran. Jadi kalau rumahnya itu tidak banyak gaib yang negatifnya, rumah itu lebih nyaman, lebih tenang ke dalam hati dan pikiran kita. Nah teman-teman sekalian, ada bahan-bahan yang justru ketika sudah digabungkan, jin itu akan merasa ketakutan, takut, bahkan bisa terbakar dengan bahan-bahan tersebut. Apa sebetulnya bahan-bahan itu? Bahan-bahan tersebut sudah kita atau sering kita temui ya di dapur kita. Apa bahan-bahannya? Yang pertama adalah garam, yang kedua jeruk nipis, yang ketiga adalah merica. Nah bahan-bahan itu yang paling ditakuti oleh bangsa jin. Nah ketika kita sudah siap bahan-bahannya, maka yang pertama siapkan dulu peralatannya, ember yang diisi oleh air sesuai dengan luas atau banyaknya ruangan di rumah kita. Garam 1 bungkus, jeruk nipisnya 3, kemudian merica bubuknya 5 yang sasetan itu ya, jadi kita ganjil ya jumlahnya. Nah kemudian setelah itu caranya silahkan lihat di video ya, saya bisa jelaskan, lihat di videonya. Masukkan garam di ember yang sudah diisi air, kemudian potong-potong jeruk nipisnya, kemudian masukkan merica bubuk, kemudian diaduk-aduk setelah rata. Pisahkan kulit jeruk yang sudah diperas ya, kita ambil airnya. Nah setelah beres kita ratakan semuanya, dan yang terakhir kita baca doa. Doanya itu yang sudah disampaikan pada video yang lalu, yaitu cara meruqyah sendiri.
yaitu dibacakan surah Al-Kahfi 1-10, membaca ayat kursi, kemudian membaca surah An-Naml 30 dan 31, kemudian membaca surah Toha 67-70, dan yang terakhir adalah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing satu kali ya semuanya. Tangannya diarahkan ke air, karena kita berdoa itu tujuannya di sana adalah untuk membersihkan rumah dari energi-energi negatif, dari aura-aura yang negatif. Karena itu adalah doa sifatnya, maka akan mengeluarkan energi di tangan kita. Nah, setelah baca, kita siapkan gayung, kemudian kita ciprat-cipratkan ke lantai ya, di pinggir-pinggir lantai semuanya. Kita cipratkan dari mulai ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi. Kemudian yang terakhir adalah di halaman rumah yang depan, baik pinggir kiri kanan maupun halaman belakang. Nah, semuanya itu harus rata ya, dicipratkan semuanya. Nah, setelah itu insya Allah sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan selama 20 tahun dalam membersihkan atau meruqyah rumah, insya Allah ada bedanya sebelum dibersihkan, sebelum diruqyah, dan setelah diruqyah rumah tersebut insya Allah akan membawa ketenangan pada diri kita, insya Allah itu. Nah, ketika kita menyipratkan, baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca surah Al-Fatihah, terus begitu ya, insya Allah rumah kita akan lebih nyaman dan lebih enak untuk ditinggali. Demikian video cara meruqyah rumah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.